Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah, dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat dan salam sejahtera bagi saudara-saudara mahasiswa yang saya kasihi. Hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran bab ketiga dalam topik ketentuan umum perpajakan bagian ketiga. Topik kita kali ini terdiri dari 4 subbahasan. Pertama, kewajiban dan hak wajib pajak. Kedua, kewajiban pembukuan dan pencatatan. Ketiga, keberatan dan banding. Dan yang keempat, pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Baiklah, kita mulai dengan kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban wajib pajak. Pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Kedua, melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ketiga, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Keempat, mengisi dengan benar SPT dan memasukkan ke kantor pajak atau ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan. Kelima, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Keenam, jika diperiksa, wajib memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Selain itu, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Ketujuh, apabila dalam waktu pengungkapan, pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Hak-hak wajib pajak. Pertama, mengajukan surat keberatan dan surat banding. Kedua, menerima tanda bukti pemasukan SPT. Ketiga, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. Keempat, mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. 5. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak. 6. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak. Ketujuh, meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kedelapan, mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 9. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. 10. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. Dan yang terakhir, 11. Mengajukan keberatan dan banding. Kewajiban pembukuan atau pencatatan. Untuk setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan
tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing asalkan diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan. Sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan pajak yang terutang ditetapkan dengan SKP ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah kenaikan sebesar 5%. Kedua, setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku catatan atau dokumen lain, dan tidak menyimpan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidana menjadi 2 kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Tentang keberatan dan banding. Pertama, tata cara penyelesaian keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKLB, kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, tiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, empat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
tentang pengajuan keberatan yang dituangkan dalam bentuk surat keberatan sebagaimana dan harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertama, harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Kedua, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar dan paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan luar biasa atau di luar kemampuan wajib pajak atau force majeure. Dan surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, wajib pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan. Dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak belum memenuhi persyaratan, wajib pajak dapat menyampaikan perbaikan surat keberatan dengan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebelum jangka waktu 3 bulan. Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan surat keberatan atau surat keputusan keberatan. Pembukuan, catatan, data informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh wajib pajak pada saat pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa: pertama, mengabulkan seluruhnya; kedua, mengabulkan sebagian; ketiga, menolak; atau keempat, menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keputusan keberatan, keberatan yang diajukan wajib pajak dianggap dikabulkan, dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan keberatan wajib pajak. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan: untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar, dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Dalam hal keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Tetapi apabila kemudian wajib pajak mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan, sanksi tersebut tidak dikenakan. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Atau untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan. Selanjutnya, tata cara penyelesaian banding. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Permohonan banding diajukan paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dengan cara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan alasan-alasan yang jelas, melampirkan salinan surat keputusan keberatan. Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran tersebut dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan putusan banding. Atau untuk surat ketetapan pajak nihil dan surat ketetapan pajak lebih bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya surat keputusan keberatan putusan banding. Selanjutnya, pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Pembetulan. Atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan: pertama, surat ketetapan pajak, yaitu SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB. Kedua, surat tagihan pajak. Ketiga, surat keputusan pembetulan. 4. Surat keputusan keberatan. 5. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi. 6. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi. 7. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak. 8. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak. 9. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Atau yang ke-10, surat keputusan pemberian imbalan bunga yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang tidak benar, atau membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau surat ketetapan pajak, atau wajib pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak karena tidak memenuhi persyaratan. Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar tidak dapat diajukan dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak. Demikianlah pembahasan kita tentang topik ketentuan umum perpajakan bagian ketiga yang terdiri dari subbab kewajiban dan hak wajib pajak, kewajiban pembukuan dan pencatatan, keberatan dan banding, dan yang terakhir pembetulan, pengurangan, penghapusan, atau pembatalan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam sejahtera bagi Anda semua.